Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita lanjutkan masih dalam sistem koloid bagian yang kedua. Di bagian kedua ini kita akan membahas sifat-sifat koloid. Sebelum kita bahas materinya, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Robbi zidni ilman, ya Robku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dan jangan lupa ketika kalian menyimak video ini sampai selesai, jangan lupa untuk mencatatnya ya. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Nah, bagian yang pertama kemarin harus udah disimak dulu ya, biar nanti kalian cepet nih nyambungnya di pembahasan bagian kedua ini. Bagian kemarin kita udah bahas tentang pengertian sistem koloid beserta ciri-cirinya, komponen koloid itu apa aja dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, serta pengelompokan sistem koloid fase terdispersi dan pendispersi ya. Masing-masing ada fase gas, cair, padat, dan nama-namanya beserta contohnya. Nah, di pertemuan yang kedua ini kita akan bahas sifat-sifat koloid. Nah, jadi koloid ini punya sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh larutan dan suspensi. Khusus sifat-sifat ini dimiliki oleh koloid. Nah, nanti kita akan bahas juga cara menstabilkan koloid liofil dan liofob, serta sabun dan deterjen. Ini yang akan kita bahas di bagian yang kedua. Nanti di bagian ketiga kita akan mempelajari cara pembuatan koloid ya. Kita mulai pembahasan bagian yang kedua. Sifat-sifat koloid yang pertama yaitu koloid mempunyai efek Tyndall. Nah, efek Tyndall itu apa? Peristiwa penghamburan sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid ke segala arah. Ini contoh ilustrasinya ya. Ketika ada tiga jenis campuran yaitu larutan, koloid, dan suspensi disinari oleh sumber cahaya ya. Nah, ketika ada berkas cahaya diarahkan ke arah larutan, cahaya tersebut diteruskan tuh ya, sehingga kita nggak bisa tuh melihatnya. Hal ini karena larutan bersifat homogen, jadi transparan aja, nggak ada berkas cahayanya di larutan. Sedangkan di koloid ya, berkas cahaya diarahkan ke koloid dan suspensi. Nah, berkas cahaya akan dihamburkan nih ya, terlihat nih berkas cahayanya, sehingga jejaknya dapat terlihat. Ini sifat-sifat yang dimiliki koloid dan suspensi ya. Koloid jadi punya sifat penghamburan cahaya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Peristiwa efek Tyndall bisa kita amati pada sorot lampu mobil atau lampu kendaraan pada malam yang berkabut ya, terlihat kayak ada debu-debu berterbangan gitu ya, atau pada sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop yang berasap, terlihat kayak ada debu-debu berterbangan juga ya. Nah, ada juga ketika kita melihat berkas sinar matahari melalui celah daun pohon-pohon pada pagi hari yang berkabut, seperti itu. Itu contoh sifat-sifat koloid, yaitu sifat efek Tyndall. Jadi terlihat kayak ada cahaya berhamburan gitu ya. Partikel-partikel koloid ini bisa mengalami penghamburan sinar atau cahaya, itu yang disebut efek Tyndall. Nah, kita lanjut ke sifat koloid yang kedua, yaitu koloid ini mempunyai gerak Brown. Gerak Brown ini secara mikroskopis, yaitu pergerakan partikel-partikel koloid ya bergerak secara acak dengan jalur patah-patah atau zigzag. Nih ilustrasinya seperti ini ya. Jadi geraknya zigzag patah-patah dalam medium pendispersinya. Nah, berdasarkan teori kinetik molekul, gerak Brown ini salah satu faktor yang menstabilkan koloid ya, karena partikelnya terus bergerak, makanya dia stabil, tidak mudah mengendap. Nah, gerak Brown terjadi sebagai akibat tumbukan yang tidak seimbang antara partikel koloid dengan molekul-molekul medium pendispersinya yang tak nampak oleh mikroskop, seperti itu. Jadi partikel koloid dilihat dalam tingkat mikroskopis atau dalam mikroskop ultra ya. Nah, dia partikelnya bergerak zigzag atau jalur patah-patah seperti itu. Kita lanjut ke sifat yang ketiga, sifat adsorpsi ya, pakai D, adsorpsi. Nah, ini merupakan peristiwa menempelnya partikel bermuatan atau ion pada permukaan koloid.
Nah, absorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan untuk menarik ini disebabkan karena adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi, ya. Nah, jadi nanti bila mengabsorpsi ion positif, ya, di sini koloid Fe OH 3 kali mengabsorpsi ion positif. Nah, nanti akan terbentuk koloid positif. Nah, bila dia mengabsorpsi ion negatif, maka akan terbentuk koloid negatif, ya. Nah, partikel koloid ini memperlihatkan sifat yang khas, ya, dimana setiap endapan yang terbentuk cenderung menarik ionnya sendiri pada permukaan endapan. Nah, jika absorpsinya sampai ke bawah permukaan disebut absorpsi, pakai B kalau sampai ke bawah permukaan. Kalau pada permukaan saja absorpsi, ya. Partikel koloid FeOH 3 kali mengabsorpsi ion positif Fe3+ sehingga terbentuk koloid positif. Sedangkan koloid AS2S3 mengabsorpsi ion S2- sehingga terbentuklah koloid negatif, ya. Contoh sifat absorpsi koloid yang dapat digunakan dalam berbagai proses antara lain pemutihan gula tebu yang berwarna dengan arang tulang, pembuatan obat norit dengan karbon aktif, penjernihan air dengan menambahkan tawas, mewarnai serat kain dengan garam Al2SO4 3 kali, dan pembersihan dengan sabun. Ini sifat koloid yang ketiga, yaitu koloid bisa mengalami absorpsi, ya. Nah, sifat koloid yang keempat yaitu elektroforesis. Apa sih elektroforesis itu? Yaitu gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Elektro itu biasanya kaitannya dengan listrik, ya. Nah, bila ke dalam sistem koloid nih dimasukkan 2 batang elektroda. Ini koloid, ya. Nah, dimasukkan 2 batang elektroda nih, dihubungkan ke sumber arus searah. Ini, ya. Nah, maka partikel koloid bergerak ke salah satu elektroda yang muatannya berbeda. Di sini ilustrasinya yang merah ini ion negatif, yang kuning ini ion positif. Nah, maka nanti koloid yang bermuatan negatif, yaitu yang merah, ya, akan bergerak ke anoda. Anoda itu elektroda positif, jadi yang merah akan bergerak ke anoda, sedangkan yang kuning, yaitu koloid positif, akan bergerak ke katoda atau elektroda negatif, seperti itu. Nah, elektroforesis ini bisa digunakan untuk menentukan jenis muatan koloid. Jadi muatannya koloid ini positif atau negatif, nah, bisa kita tentukan dengan elektroforesis. Sifat koloid yang kelima yaitu koloid bisa mengalami koagulasi. Koagulasi itu apa? Proses rusaknya sistem koloid ditandai dengan proses penggumpalan akibat terbentuknya partikel-partikel yang lebih besar ukurannya daripada ukuran partikel koloid atau lebih besar dari 100 nanometer, ya. Koagulasi atau penggumpalan ini bisa terjadi secara fisis dan secara kimia. Kalau secara fisis itu disebabkan oleh pemanasan, pendinginan, dan pengadukan. Sedangkan secara kimia biasanya dengan reaksi, ya, bisa disebabkan oleh proses elektroforesis, bisa dengan penambahan elektrolit, ya, dan pencampuran koloid yang berbeda muatan. Proses elektroforesis biasanya untuk menggumpalkan koloid yang bermuatan, sedangkan penambahan elektrolit ini biasanya digunakan untuk menggumpalkan karet dalam lateks. Biasanya ditambahkan elektrolit yaitu asam asetat, ya. Sedangkan penggumpalan koloid FeOH 3 kali yang bermuatan positif dengan mencampurkan koloid yang berbeda muatan, yaitu dengan penambahan koloid AS2S3 yang bermuatan negatif. Yang berbeda muatan, terjadilah pelucutan muatan atau penetralan muatan. Nah, sehingga partikel koloid tidak stabil lagi dan terjadilah koagulasi atau penggumpalan, ya. Nah, ini ilustrasinya. Ada suatu koloid, ya, ditambahkan suatu zat elektrolit. Biasanya yang ditambahkan ini zat elektrolit. Nah, nanti koagulan ditambahkan nih atau zat elektrolit ditambahkan. Nah, zat elektrolit ini akan menjebak atau
memperangkap kotoran yang ada dalam koloid ya. Nah, setelah terjebak kotorannya oleh elektrolit yang ditambahkan, lalu kotoran ini mengendap dan dia terperangkap di dasar wadah. Jadi pengendapannya lama-lama akan turun ke dasar wadah. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari peristiwa koagulasi itu cara kerja alat kotrel ya. Alat kotrel biasanya dipasang di cerobong asap pabrik. Nah, cara kerja alat kotrel ini dengan mengumpulkan debu di cerobong asap pabrik, lalu dibuat mengendap atau dibuat endapan dengan prinsip elektroforesis, yaitu memisahkan komponen bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasi di medan listrik ya. Nah, itu cara kerja alat kotrel. Contoh yang kedua, terjadinya delta di muara sungai ya. Biasanya kan sungai air tawar bertemulah dengan air laut, namanya muara. Nah, di muara itu nanti terbentuk endapan tanah liat atau disebut delta. Pembuatan susu asam itu dengan digumpalkan ya. Kita lanjut ke cara menstabilkan koloid. Nanti koloid dapat distabilkan dengan 4 cara. Cara yang pertama dengan menghindari dan mencegah terjadinya pelucutan muatan, baik oleh proses elektroforesis, penambahan elektrolit maupun pencampuran koloid yang berbeda muatan. Jadi supaya koloid ini stabil atau tidak mudah mengendap, ya hindari koloid ini dari hal-hal yang bisa menyebabkan koloid ini mengendap ya. Cara yang kedua, bisa menambahkan emulgator, misalnya pada emulsi minyak dalam air. Agar stabil, maka minyak dalam air ini ditambahkan sabun ya. Ini disebut emulgator sabunnya ini. Cara yang ketiga, menambahkan koloid pelindung. Koloid pelindung ini melindungi koloid dari koagulasi, dari penggumpalan. Misalnya pada es krim biasanya ditambahkan gelatin. Gelatin ini untuk mencegah pembentukan es batu pada es krim. Nah, cara yang keempat dengan proses dialisis untuk menstabilkan koloid, yaitu menghilangkan ion-ion yang dapat mengganggu kestabilan koloid dengan menggunakan selaput semi permeable ya. Dan kelebihan ion-ion dapat mengganggu koloid. Nah, kelebihan ion-ion pengganggu ini asalnya dari larutan elektrolit yang ditambahkan ke dalam koloid untuk mempertahankan kestabilan koloid. Nah, kestabilan koloid ini dapat dipertahankan dengan menambahkan sedikit elektrolit dengan konsentrasi yang tepat. Tapi apabila konsentrasi elektrolit tidak tepat, terbentuklah ion-ion yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Nah, adanya ion-ion pengganggu ini dapat dicegah atau dihilangkan dengan cara dialisis ya. Nah, nanti cara kerjanya, alat yang digunakan untuk memurnikan koloid dari ion-ion pengganggu ini disebut dialisator alatnya ya. Nah, proses dialisis dilakukan dengan cara memasukkan koloid ke dalam kantong semi permeable. Jadi koloid dimasukkan ke dalam kantong semi permeable. Nah, nanti kantong semi permeable ini dimasukkan ke dalam wadah yang diisi oleh air ya. Nah, nanti ion-ion atau molekul-molekul akan keluar dari kantong bersama air. Nah, ion-ion bisa keluar menembus lapisan semi permeable karena ion-ion ini ukurannya lebih kecil dari ukuran partikel koloid. Jadi dia bisa keluar menembus lapisan semi permeable. Sedangkan koloid yang sudah murni, yang sudah hilang ion-ion pengganggunya, tetap berada di dalam selaput atau kantung semi permeable seperti itu. Nah, contoh prinsip kerja dialisis ini diterapkan untuk memisahkan ion-ion cyanida dari tepung tapioka pada proses cuci darah pada penderita gagal ginjal atau hemodialisis, dan juga pada proses pemisahan hasil metabolisme dari darah oleh ginjal manusia seperti itu. Kita lanjutkan ke koloid liofil dan koloid liofob. Nah, liofil itu apa? Koloid liofil yaitu koloid yang fase terdispersinya dapat menarik medium pendispersinya yang berupa cairan akibat adanya gaya van der Waals atau ikatan hidrogen ya. Sedangkan
Koloid liofob adalah koloid yang fase terdispersinya tidak dapat mengikat atau menarik medium pendispersinya, ya. Liofil artinya cinta cairan, sedangkan liofob artinya takut cairan. Fobia dari kata fobia atau takut, ya. Nah, jika medium pendispersinya berupa air, maka disebut koloid hidrofil. Jika medium pendispersinya berupa air, ya, maka disebut koloid hidrofob. Nah, ini berarti tidak suka air. Kalau hidrofil suka air, ya. Contoh yang koloid liofil yaitu sabun, deterjen, agar-agar, kanji, selai, gelatin. Sedangkan contoh koloid liofob itu sol belerang, sol FeOH 3 kali, dan sol-sol logam lainnya. Nah, berikut ini perbedaan koloid hidrofil dan hidrofob, ya. Koloid hidrofil ini umumnya stabil, hidrofob tidak atau kurang stabil. Koloid hidrofil ini terdiri atas zat organik, sedangkan hidrofob terdiri atas zat anorganik. Kekentalan hidrofil itu tinggi, kekentalan hidrofob rendah. Nah, hidrofil sukar diendapkan dengan penambahan zat elektrolit, sedangkan hidrofob mudah diendapkan oleh zat-zat elektrolit. Hidrofil kurang menunjukkan gerak bron, sedangkan hidrofob gerak bronnya sangat jelas. Hidrofil kurang menunjukkan efek tindal, sedangkan hidrofob efek tindalnya sangat jelas. Hidrofil dapat dibuat gel, hidrofob hanya beberapa yang dapat dibuat gel. Hidrofil umumnya dibuat dengan cara dispersi, hidrofob dibuat dengan cara kondensasi. Nah, nanti cara pembuatan koloid akan kita bahas di pertemuan bagian yang ketiga, ya. Nah, nanti koloid hidrofil pas partikel terdispersinya mengabsorsi molekul, sedangkan hidrofob partikel terdispersinya mengabsorsi ion. Hidrofil bersifat reversible atau reaksi dapat balik, sedangkan hidrofob reaksinya irreversible atau tidak dapat balik. Nah, koloid hidrofil ini dapat mengabsorsi mediumnya, ya. Sedangkan koloid hidrofob tidak bisa mengabsorsi mediumnya, ya. Nah, hidrofil contohnya sabun, agar-agar, kanji, deterjen, dan gelatin, ya. Sedangkan hidrofob contohnya sol belerang, sol logam, dan sol AgCl. Nah, koloid hidrofil ini mempunyai gugus ionik atau gugus polar di permukaannya, sehingga mempunyai interaksi yang baik dengan air hidrofil, ya. Nah, butir-butir koloid hidrofil atau liofil dapat mengabsorsi molekul mediumnya, ya, dapat mengabsorsi molekul mediumnya sehingga membentuk suatu selubung atau disebut solvatasi atau hidrasi. Akibatnya butir-butir koloid terhindar dari agregasi atau pengelompokan, ya. Nah, sol hidrofil tidak menggumpal pada saat penambahan sedikit elektrolit. Nah, jadi dia sukar diendapkan dengan penambahan sedikit elektrolit si hidrofil. Sedangkan koloid liofob atau hidrofob ini biasanya berasal dari senyawa anorganik, ya. Koloid hidrofob bersifat irreversible, ya, artinya tidak dapat kembali keadaan semula. Seperti itu. Kita lanjut. Contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari yaitu cara kerja sabun dan deterjen, ya. Fungsi sabun dan deterjen ini ada 3. Yang pertama sebagai emulgator atau zat yang ditambahkan ke dalam suatu emulsi koloid agar koloid ini stabil. Contohnya pada campuran minyak dan air atau pada campuran air dalam minyak ditambahkan sabun atau deterjen. Nah, yang kedua sebagai zat pembasah yang menurunkan tegangan permukaan air. Dan fungsi ketiga, sabun dan deterjen ini sebagai pembersih kotoran, debu, dan minyak atau lemak pada pakaian. Proses pembersihan kotoran pada pakaian oleh sabun atau deterjen dapat diilustrasikan sebagai berikut, ya. Nah, ini sabun ditambahkan ke dalam sabun cair ke dalam pakaian yang di sini terdapat noda kotorannya atau minyak, ya. Nah, nanti sabun mempunyai bagian hidrofil sebagai kepala. Nah, jadi ini kepalanya
Ini molekul sabun, ini hidrofil. Artinya dia yang mengikat air, suka air. Sedangkan bagian ekornya yang ini ya, ini sebagai hidrofob atau tidak suka air. Jadi dia berikatan dengan minyak ya. Nah, nanti bagian ekornya ini mengikat lemak atau minyak-minyak atau kotoran ekornya ini. Nah, kepalanya ini dia berikatan sama air. Nah, jadi kotorannya terangkat oleh sabun. Jadi kotorannya terangkat dan terbuang keluar bersama air. Seperti itu prinsip kerja sabun pada pembersihan pakaian ya. Jadi kepalanya ini hidrofil atau suka air atau disebut sebagai polar sifatnya. Sedangkan ekornya hidrofob ini sifatnya non polar ya, sehingga lemak lepas dari pakaian. Jadi bagian ekornya ini yang mengikat lemak, bagian kepalanya ini yang berikatan dengan air. Kita telah selesai membahas materi-materi sifat-sifat koloid ya. Tadi ada beberapa sifat, ada 5, ditambah lagi dengan cara menstabilkan koloid, liofil, liofob, serta sabun dan deterjen. Nah, maka apabila kalian telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain ya. Yuk kita berlatih soal-soal agar lebih paham. Soal yang pertama, gerakan partikel koloid dalam medan listrik adalah ya elektroforesis. Elektro ini artinya listrik ya. Yang kedua, partikel koloid dapat bertahan dalam campuran atau tidak mengendap. Hal ini disebabkan karena adanya gerak Brown. Betul, ini gerak Brown ini yang menstabilkan koloid karena partikelnya terus bergerak, jadi dia sukar mengendap. Yang ketiga, muatan koloid dapat ditentukan dengan elektroforesis. Jadi nanti koloid yang berbeda muatan akan menempel pada elektroda yang berbeda muatan. Misal koloidnya bermuatan positif, maka dia akan menuju ke elektroda yang bermuatan negatif ya, yang muatannya berlawanan. Ini digunakan untuk menentukan muatan koloid elektroforesis ini. Kita lanjut ke soal yang keempat. Asap kendaraan yang terkena sorot lampu mobil di malam hari akan berpendar. Asap merupakan koloid dan pada hal ini menunjukkan sifat koloid apa? Efek tindal atau penghamburan cahaya atau cahayanya berpendar ya. Terbentuknya endapan seperti tanah liat pada muara sungai akibat terkena air laut merupakan sifat koloid apa tadi? Penggumpalan, itu koagulasi. Salah satu sifat koloid yang erat kaitannya dengan teori energi kinetik molekul adalah energi kinetik, biasanya ini energi gerak, berarti sifat gerak Brown. Kita lanjut ke soal yang ketujuh. Senyawa AS2S3 dalam air merupakan koloid hidrofob yang bermuatan negatif. Larutan di bawah ini yang paling baik untuk mengkoagulasikan koloid adalah untuk mengkoagulasikan atau menggumpalkan harus ditambahkan koloid yang berbeda muatan. Nah, ini udah ada koloid yang bermuatan negatif. Maka yang paling efektif, yang paling baik untuk menggumpalkan koloid yang bermuatan negatif, kita cari yang muatannya positifnya paling besar. Positif paling besar yang mana? Nah, natrium ini plus 1 karena golongan 1A, barium plus 2 karena golongan 2A, aluminium plus 3 karena golongan 3A, besi 2 berarti Fe2+, nikel 2 berarti Ni plus 2. Maka yang paling efektif, yang paling baik adalah yang muatan positifnya paling besar, yaitu aluminium klorida. Proses pemurnian darah kotor menjadi bersih di dalam organ ginjal merupakan aplikasi sifat koloid dialisis ya. Yang kesembilan, penjernihan air dengan menggunakan tawas merupakan salah satu aplikasi dari sifat koloid absorpsi ya. Kita lanjut ke contoh soal yang 10. Salah satu langkah pada proses penjernihan air pump adalah proses koagulasi. Jadi kotorannya itu digumpalkan dulu ya. Nah, soal yang ke-11. Koagulasi
Koloid dapat terjadi karena hal di bawah ini. Tadi koagulasi bisa terjadi secara fisis dan kimia. Fisis itu biasanya dengan dipanaskan, didinginkan, diaduk ya. Dengan cara kimia bisa dengan penambahan elektrolit, mencampurkan dua macam koloid yang berbeda muatan, serta elektroforesis. Berarti yang kecuali adalah dilakukannya dialisis. Proses dialisis terjadi karena apa? Dialisis ini partikel koloidnya tidak menembus laput semi permeable ya. Yang menembus itu hanya ion-ion pengganggu. Jadi koloid yang murninya masih ada di dalam selaput semi permeable. Contoh soal yang ke-13. Alat kotrel yang dipasang pada cerobong asap merupakan pemanfaatan dari proses elektroforesis ya. Campuran lemak dan air di dalam susu tidak memisah sebab lemak dan air distabilkan oleh kasein sebagai pengemulsi atau emulgator. Nomor 15. Minyak dan air bercampur dengan baik apabila dikocok dengan sabun. Kenapa? Karena sabun ini sebagai emulgator atau molekul sabun memiliki bagian polar dan nonpolar. Polar ini bagian hidrofilnya atau bagian kepala pada sabun, sedangkan nonpolar ini hidrofobnya yang akan mengikat minyak hidrofobnya ya. Ini di bagian ekor. Seperti itu. Nomor 16, beberapa contoh penerapan sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan deodoran sebagai anti keringat ini absorpsi ya. Hamburan cahaya ini efek Tyndall. Penggunaan alat kotrel dalam industri ini koagulasi dan elektroforesis ya. Koagulasi dengan menerapkan proses elektroforesis. Proses cuci darah ini dialisis. Pemutihan gula ini absorpsi ya. Nah, yang ditanya absorpsi dan koagulasi. Berarti 1 dan 3. Contoh soal yang ke-17. Dari data di atas yang termasuk dispersi koloid adalah koloid ini dia tidak bisa disaring ya, kecuali dengan penyaring ultra yang pori-porinya sangat kecil. Tapi kalau dalam penyaringan biasa dia tidak bisa disaring. Artinya keadaan sebelumnya sama dengan keadaan setelah disaring. Bedanya kalau koloid ini dapat menghamburkan cahaya. Berarti yang tidak dapat menghamburkan cahaya dia bukan koloid. Berarti yang ada nomor 3 dan 5 nya salah, yang ada 3, 5 salah. Berarti jawabannya 2 dan 4. Alhamdulillahirobbilalamin, telah selesai kita membahas sifat-sifat koloid, cara menstabilkan koloid, liofil, liofob, sabun dan deterjen. Terima kasih ya telah menyimak video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa simak bahasan materi kimia lainnya di YouTube channel Ratnasari Kimia. Jika ada kritik, saran atau koreksi bisa ditulis di kolom komentar atau kirim ke ratna997@guru.sma.belajar.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.